ini mana nih? Yang lain boleh nanya, nggak usah tambah muka nggak apa-apa ya. Kita boleh komentar, boleh nanya. Oke. Itu Pak Yus kayak nanya tuh. Pak Yus. Mana Pak Yus? Iya Paul, ini aku lagi tanya ini. Kan tertulis itu Angel Jibril Gabriel muncul ke si Muhammad. Apakah itu serupa apa setan yang merupakan Gabriel? Aku nggak percaya Gabriel bisa muncul ke Muhammad. Kalau di dalam keimanannya Muhammad sendiri nggak tahu itu Gabriel atau siapa, itu Jibril atau siapa, nggak tahu. Iya, makanya. Muhammad kan ngertinya itu setan, makanya dia sampai terkencing-kencing sembunyi di bawah rok istrinya. Tapi Gabriel itu kan malaikat ya. Coba kita lihat ya, amatin ya. Kristen. Ketika malaikat ketemu sama nabi-nabi, nah, ya kita skip dulu ya, kita keluar dulu. Return and save. Saya pernah bikin artikelnya ya, saya pernah bikin presentasinya, para nabi bertemu malaikat, ketemu Allah ya. Pembanding aja ya. Ketika para nabi bertemu Allahnya, ini saya waktu ngisi waktu dulu itu lama sekali ya, waktu saya belum jadi doktor ini ya. Adam, Allah mengembuskan nafasnya ke Adam, diberi kuasa memerintah dunia. Lalu Adam merasa takut dan malu karena telanjang, lalu diberi pakaian. Henok bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi sebab dia telah diangkat Allah hidup-hidup. Nuh begitu diberi suara, diberi instruksi membuat batra, lalu dikasih pelangi yang indah. Ya ayatnya ya, ini riwayat Nuh, ya hidup bergaul dengan Allah, ya lalu Elohim memberikan busur pelangi. Abraham diberi mimpi indah, duduk makan bersama ya, diajak rundingan Sodom dan Gomora. Ya, ini ayat-ayatnya itu ya. Abraham, ya, namakan diri kepada Abraham. Dicekek nggak Abrahamnya? Nggak pakai assassin begitu, yang violence begitu ya. Kalau Jibril begitu datang violence ya, langsung begitu ya. Dicekek nggak karuan. Kalau Elohim datang kepada nabi-nabi kita, nggak violence ya. Malah dijak makan. Yakub, ada yang bergumul dengan malaikat, katanya berkelahi. Bukan berkelahi, bergumul. Ya, bergumul. Apakah malaikatnya nyerang Yakub? Enggak, Yakubnya yang nyerang malaikatnya. Ya, Yakubnya yang megangin malaikatnya, nggak boleh pergi. Bukannya si malaikatnya nyekek Yakub. Nggak ada malaikat nyekek Yakub. Yakubnya yang megangin malaikatnya, ya, supaya malaikatnya jangan pergi. Kamu harus berkati aku, gitu ya. Jadi mimpi indah ketemu malaikat, ya. Bukan Yakub dicekek malaikat, Yakubnya malah megangin malaikatnya. Ya, tinggallah Yakub seorang diri, seorang laki-laki bergulat dengan dia, ya sampai fajar mingsi. Ketika orang melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pahanya, lalu terpecok, ia bergulat dengan orang itu, ya, lalu dipegangin orang itu. Bukan Yakub dicekek. Ya. Musa, semak belukar menyala, guru awan kemuliaan yang dahsyat. Ya, ada semak menyala tadi, dan ada guru ya, dentuman di Gunung Sinai. Yosua, malaikat datang. Ya, kawankah kau atau lawan? Gideon, jangan takut. Ya pahlawan yang gagah berani. Manoah juga sama ya, datang malaikatnya. Ya, Samuel, suara lembut di malam hari. Daud, tanda alam dan suara para nabi. Salomo, awan kemuliaan. Yesaya, malaikat datang dalam Shekinah glory. Ya, warna mulia, kudus, suci. Wah, itu kan suatu pengalaman yang luar biasa. Dia takut, tapi dicekek nggak? Enggak. Yeremia juga sama ya kejadiannya ya. Yeskiel juga sama. Daniel dalam mimpi dan juga ngeliat malaikat. Zakaria juga sama ya. Waktu lihat Imam besar Zakaria masuk ke dalam tenda,
di dalam ruangan Maha Suci. Terus malaikat datang. Karena dia nggak percaya maka dia bisu. Tapi bukan terus dibikin bisu dulu, enggak, karena dia nggak percaya maka bisu. Maria dan Yusuf yang didatangi malaikat. Rasul Petrus juga sama, yang ditolong malaikat. Rasul Yohanes, jangan takut, semua sama. Rasul Paulus, semua baik-baik, saudara. Muhammad dicekik malaikat, dipaksa baca, padahal nggak bisa baca. Selalu ketakutan, haunted ya, diburu bersama malaikat. Ya, kejang-kejang, ngos-ngosan, mata membalak, bola mata putih, libido memuncak, edan, saudara ya. Ini ayatnya ya. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata bahwa mengabarkan kepada kami Malik Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ibu kaum mukminin bahwa Al-Haris, Aisyah ibu kaum mukminin, saudara ya, ternyata korban dari bocil ya, saudara ya. Ini ibu daripada orang Islam nih, bocil yang digagahi oleh Muhammad kakek tua. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku suatu suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikannya, dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu bicara padaku, maka aku itu yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti, lalu aku lihat dahi beliau mencucurkan keringat. Keterangan tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kepada kita perkataan berat yang dimaksud dalam surat Al-Musi mencakup berat dalam arti hakiki. Coba ya, badannya jadi berat, saudara ya, kalau terima wahyu, bukan hanya secara maknawi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu, demikian juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Rasulullah menerima wahyu saat berada di atas tunggangannya, ontanya, maka perut onta itu akan menempel ke tanah. Mungkin nunggangin Aisyah, saudara ya, menempel ke tanah. Dari belakang, doggy style, kalau lagi sholat itu kan doggy style. Artinya onta itu tak sanggup menahan beban Rasulullah yang sedang menerima wahyu, sehingga ia terduduk sampai perutnya nempel ke tanah, saudara. Dahsyat dan peristiwa menerima wahyu berbeda-beda. Wahyu yang satu lebih berat daripada wahyu lain. Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara wahyu datang padamu? Rasulullah menjawab, terkadang wahyu datang padaku satu lonceng, inilah paling berat, yang memberikan satu aku memahami apa yang ia ucapkan, kadang dalam wujud orang laki-laki bicara padaku. Ya, wah pokoknya itu ya, aduh, segala macam itu. Intinya begini, ininya gambarnya ini, saudara ya. Begitu ya. Oke, Andi Java, silakan. Ini Pak Paul, mungkin out of the subject. Sekarang gini, orang Islam percaya kalau Nabi Isa itu Yesus, padahal kita percaya itu nggak sama. Soalnya kan Nabi Isa lahir di bawah pohon korma, dan Yesus lahir di palungan di Bethlehem. Now, the question is, kalau dia itu percaya kalau Nabi Isa sebagai Nabi, kenapa mereka itu harus merusak gereja? Kenapa mereka harus membenci orang Islam? Kalau percayaan mereka, kalau orang Kristen itu percaya kepada Nabi Isa, kenapa mereka harus memusuhin orang Kristen? Itu loh Pak, nggak masuk akal di otak saya. Kalau mereka merasa kalau Nabi Isa itu seorang Nabi, itu loh Pak Paul. Karena orang Kristennya percaya bahwa Isa adalah Allah. Enggak, kan kita tahu kalau di zaman Isa Muhammad, di zaman Muhammad, menurut Muhammad, di zamannya Muhammad, ya, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam, adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, atas dasar itu, maka orang-orang Kristen ini dianggap kafir. Kalau kafir kan bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Betul, tapi kan mereka mengakui kalau Isa ini Nabi. Iya, tapi kan kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Ya udah, kalau gitu jangan menganggap Isa sebagai Nabi dong kalau gitu. Jadi orang Kristennya berkata bahwa Yesus adalah Allah. Yesua adalah Allah. Orang Kristen di zaman Muhammad, Yesua adalah Allah. Muhammad bilang, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam, makanya harus dibunuh. Itu loh Pak logikanya Pak.
Mau nabi ke, mau apa ke, mau pendeta ke, pokoknya kamu tidak boleh berkata bahwa Yesus adalah Allah. Nggak boleh pokoknya. Itu loh maksudnya. Oh itu ya. Iya, Mau nabi ke, mau apa ke, nggak urusan. dari pandangan saya kan, pandangan mereka itu bahwa Isa itu sebagai nabi, jadi dia harus menghormati nabi dong. Iya, tapi kan orang Kristennya bilang Allah. Berarti kamu nggak berhala, nggak boleh. Kamu Ikut nabi ngikutin Allah. mereka kok dimusuhi gitu loh maksudnya. Betul, kita namakan si Nabi Isa itu Allah. Itu nggak boleh. Nggak Betul. boleh, Muhammadnya nggak boleh. Itu menyebutkan Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Dan itu adalah ciri-ciri antikristus. Orang yang berkata bahwa Allah tidak diberanakan dan tidak beranak dan tidak diberanakan, katanya Yohanes dalam 1 Yohanes 2, itulah ciri-ciri antikristus. Believe it or not, banyak gereja yang percaya kalau Isa itu, Nabi Isa itu sama Yesus, kan bingung kita ini. Ya, karena mereka Gereja bodoh, Pak. satu. Iya. Ya, nggak sesat, cuma bodoh, Pak. Belum pintar. Ya, Ya, udah, nggak itu aja, sesat, Pak. cuma bodoh, belum pintar. Karena kan mereka tidak tahu sejarah. Kena framing ya Pastor Paul. Salah framing. Iya betul. Ya itu aja deh, saya harus meeting. Oke, Pak Sopo ada tanya nih, kan tadi kan tanya kan bilang bahwa memang gelap ya untuk 2024 ini. Jadi kami ini yang mengikuti ya yang ada di sini. Jadi kami semua hanya diem aja dan berdoa gitu ya Pak Sopo ya maksudnya ya. Berdiakonia dong. Oke, jadi diam, berdoa, berdiakonia. Kamu tanya, kamu berdiakonia. Terus mulai belajar puasa kamu. Puasa. Iya. Setiap kali liburan, kamu jangan jalan-jalan, kamu puasa, kamu pergi. Kalau ada liburan panjang, kamu cuti, kamu pergi ke Getsemani. Puasa, sehari makan sekali saja. Khusus kamu. Di bulan pertama ya, Nanti Pak, 2024 ada hal yang baik buat kamu terjadi nanti. Puncak kan ada di Bogor, di puncak kan ada rumah retret. Kamu ke sana aja ke rumah doa. Puasa. Nanti 2024 ada yang baik buat kamu. Jadi intinya kita puasa, berdiakonia, terus tetap di jalannya Tuhan gitu ya, Pastor Paul melakukan apa? Pokoknya mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya. Dan jangan bereaksi kalau ada orang nyakitin kamu jangan balas ngelawan terus digebrak-gebrak, jangan. Minggir aja, kamu nyingkir. Pokoknya yang sebanyak Begitu. benar nanti ada yang baik buat kamu 2024 ini. Ya begitu kamu melek dari doa, tahu-tahu ada cowok ganteng kaya lagi. Kan begitu kan? Saya pernah buatin buat adik ipar saya ya. Saya pernah kesalahan, saya ngutukin ya saudara ya. Itu jadian ya. Setiap kali pacaran putus. Dulu ya waktu saya jahat ya, jadi ada rasain loh ya. Tapi begitu saya bertobat ya, terus saya bilang sama mama mertua saya, "Mah, aku tuh punya salah, tapi kudu kalian yang datang. Karena kan asalnya gara-gara saya yang difitnah oleh pamannya Ana kan. Sehingga saya mengalami kesusahan yang luar biasa, penderitaan luar biasa. Tapi kali ini kamu yang kudu datang." Terus saya doain mamahnya, ya. Adiknya saya doain. Habis saya doain, apa yang saya doain ke dia, itu terjadi persis. Dia dapat suaminya yang ganteng, sugih, eman sekali sama dia. Jadi, setahun tok gitu. Nah, udah punya anak di Prancis. Ya. Gitu ya. Wow. Itu serius, itu beneran terjadi ya. Saya ngomong itu ya. Ya, entah kenapa ya memang terjadi ya, memang bagaimana saya mengatakannya dengan iman soalnya jadi. Karena dia suaminya tajir melintir. Cuman karena dia nggak terlalu dekat dengan ini, kadang-kadang peristiwa yang dulu dia nggak terlalu dekat sama anak, sayangnya kasihan. Karena peristiwa itu ya, kalau udah peristiwa, makanya saya tahu, nolong kasih dia makan, kerja suruh cari sendiri. Kalau di Ungaran itu Getsemani yang terkenal tuh ya, saya sering ke Getsemani dulu. Saya kalau puasa panjang seminggu ya nggak makan, nggak putus ya 7 hari nggak putus ya. Saya nggak keluar dari gua tuh, kan ada gua-guanya tuh. Saya nggak keluar dari gua, saya cuma duduk di situ. Paling cuma kalau mandi aja, sehari sekali mandi supaya badannya jangan panas. Kalau lagi puasa itu semeromong ya badannya ya. Makanya saya mandi tiap hari mandi. Dan mandinya pagi-pagi, jangan malam. Sebab kalau malam
asap angin, karena kan dingin anyep badannya. Kalau siang badannya semerongbong, kalau malam anyep, karena nggak makan kan. Mandinya kalau pagi, jadi adem baca harian, terus kamu doa, baca Alkitab, jalan di jalan itu, terus masuk lagi di gua doa itu, ya. Ketemu siapa, Bo? Apanya? Ketemu siapa di gua itu? Nah, nggak ada ketemu siapa-siapa. Nggak ada Jibrilnya, jangan Ada takut. Jibrilnya ya? Nggak ada. Nggak ada. Itu cuma kita menyendiri, kita duduk baca Alkitab yang banyak, terus dengarkan pakai handphone dikit, lirik aja ya, lagu rohani tapi jangan keras-keras. Nanti dimarahin oleh, atau pakai headset dengarkannya. Itu nanti enak sekali. Tapi kalau kita sering itu ya rutin, tenang, hati ini nggak kemerungsung. Ya, intinya tanya tuh menyingkir aja lah 2024 ini ya, karena Karena gelap. kamu tuh kemerungsung orangnya, kamu itu ada apa-apa tuh gampang kalap. Kamu tuh kemerungsung. Nanti kalau kamu udah melakukan ini, tiba-tiba yang baik terjadi kamu harus rubah itu dulu. Itu pokoknya satu itu kamu kudu ketemu Tuhan, kamu bereskan, Tuhan aku mau ini yang beres. Begitu ini kamu beres, tiba-tiba berkat itu dibuka buat kamu selebar-lebarnya. Apa yang paling kamu dambakan sekarang ini? Bukan mengutukin orang ya, yang dambakan buat dirimu yang baik. Itu akan terjadi buat kamu. Ya, ini. Oke, Pak Sofon. Ya, silakan. Ya, selamat malam, Pastor. Malam, Bu Tenso. Ya, ini saya maksudnya berulang kali dengerin ini maksudnya tentang Muhammad ini. Nah, ceritanya. Nah, sebenarnya kisah ini real nggak sih? Karena saya pernah dengar bahwa ada kitab Al-Quran itu ada buku, maksudnya kitab Al-Quran itu yang sebelum Muhammad itu lahir ada Ya. itu ada. Ya, gitu ada. loh. Ya, jadi Oxford itu menemukan ada kitab Ya. bagian dari Al-Quran yang ada tahunnya justru malah sebelum tahun 500 ya. Kan ajaib. Bingung kan? Nah, Al-Quran baru ada Iya. tahun 700-an. Al-Quran itu baru ditulis iya. ya sekitar tahun 700-an. Tetapi bisa ada Al-Quran yang di bawah tahun 500. Sekarang dipegang sama Oxford, orang-orang Islam seluruh dunia lagi kejang-kejang nih, orang ngamuk-ngamuk. Jadi kalau Nah, terus tanya kemudian real apa enggak? Nah, kemudian saya pernah maksudnya discuss dengan beberapa teman waktu itu di gereja. Nah, sebenarnya ini kisah Muhammad ini adalah suatu rekayasa. Nah, untuk menenangkan pertempuran yang ada pada saat itu. Jadi sebenarnya realnya bagaimana ya? Nah, itu sebetulnya nanti hari Senin. Ya. Hari Senin saya akan cerita tentang ini ya, tentang Ya. apakah ini cerita beneran apa enggak. Dan saya melihat ya, tunggu Pastor, saya melihat maksudnya di sekolah-sekolah penyebaran agama Islam itu mereka mengatakan melalui pernikahan, perdagangan, dakwah, hal-hal yang baik kayak gitu loh. Nah, itu maksudnya pelan-pelan mereka rasuki ke anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu yang anak remaja mendapatkan persepsi yang baik tentang ajaran ini gitu. Oh, ajaran ini memang baik ya gitu. Nah, itu jadi saya pikir mungkin dari dulu juga mungkin ajaran ini memang membuat suatu kisah dan kisah kayak gitu. Sebenarnya nggak ada. Ya hanya memang ajaran untuk kekuasaan ya, supaya suatu ras atau suatu kelompok itu berkuasa. Itu Dan nanti hari Senin, karena itu panjang nanti ceritanya. Itu jadi ada beberapa ya. Ada kalau baca bukunya Karen Armstrong itu terkenal ya di antara orang Islam itu muji-muji Karen Armstrong. Tetapi saya melihat dari perspektif yang lain ceritanya Karen Armstrong ini.
tentang Islam, agama, kekuasaan dan politik. Ya, nanti Senin, makanya ada fiksi ini ya. Nanti saya buktikan ya, yang mengapa bisa terjadi seperti itu. Tapi Senin ini waktunya nggak keburu kalau sekarang. Ya tadi masuknya Jadi terlambat juga setengah jam ya. Iya. Sejarahnya Muhammad ini sebenarnya nggak ada ya, fiksi berarti. Ya intinya sebenarnya ini semua adalah cerita fiksi. Tapi kan mesti ada penjelasannya. Nanti Senin. Senin sabar. Ini kita lempeng dulu asal usulnya Al-Qur'an sampai kejadian asal usulnya Islam. Nanti sebenarnya kita mau cerita Al-Qur'an dulu ya. Kita cerita Al-Qur'an dulu. Terbentuknya Al-Qur'an, bagaimana mengkanonnya. Nanti Senin. Nanti kita rasanya kita bagaimana dan bukannya Al-Qur'an itu isinya kalau menurut Christian Prince according to menurut si ini nggak ada yang istilahnya itu saksi seperti kayak di Alkitab kan murid dia menulis, murid ini menulis gitu. Ya nanti Senin nanti kita bahas itu. Oke, ya makasih Pak Ful. Yang ini kita cerita asal usulnya Islam dulu. Ya nanti yang tentang Al-Quran hari Senin. Nanti kalau keburu kita langsung lanjut ke ini jadinya fiksi apa nyata. Tapi kan harus dibuktikan, ya kan? Nah itu harus ada buktinya, nggak bisa sembarangan, ya.